Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para kiai, para guru-guru ngaji yang saya taati, segenap jajaran ustadz dan ustadzah baik PAUD, MI dan MTS yang saya hormati, pejabat pemerintah sipil TNI dan Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Banyu Anyar yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan dapat bersilaturahim, bermuajahah di majlis ini dengan keadaan iman Islam sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat dan menjunjung tinggi umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minat dhulumati ilan nur. Mulai pagi saya keluar dari rumah. Pagi tadi sampai jam 1 ada di Kecamatan Bangurjo, kemudian jam 1 di Kota Banyuwangi, ba'dal maghrib di Kecamatan Songgot di Bedewang, sampai jam 7, kemudian dari Songgon meluncur ke sini. Dari sini masih ada acara lagi, saya nanti langsung Pleman Tedung. Mau kemana lagi Pak? Sudah malam. Langsung Pleman, langsung Tedung. Bapak Ibu yang saya hormati, dan besok pagi saya ngisi di pondoknya Gus Maki, Ketua PCNU, jam 10 pagi, jam 12 siang saya meluncur ke Denpasar selama 3 hari 3 malam. Doanya panjenengan semoga selamat, lancar, dan sampai tujuan pulang kembali tidak ada suatu halangan apapun. Allahumma amin. Malam ini tasyakuran putra putri kita, semoga ilmu yang diperoleh
baik yang di PAUD, di MI dan di MTS, semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga putra-putri kita semua jadi putra-putri yang soleh dan solihah, yang bermanfaat kepada agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Allahumma amin. Anak itu amanat, anak itu titipan Allah kepada kedua orang tuanya. Anak itu al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Anak itu perhiasan. Perhiasan itu sesuatu yang menyenangkan. Tidak ada orang punya perhiasan susah, itu tidak ada, mesti senang. Walaupun sampai punya perhiasan emas, punya perhiasan intan dan berlian, punya perhiasan sawah dan kebun, punya perhiasan rumah tingkat dan mobil mewah, tapi kalau belum punya perhiasan anak yang soleh dan solihah, belumlah lengkap hidup ini. Gimana? Belumlah lengkap hidup ini. Anak memang perhiasan semula, tetapi kalau keliru mengarahkan, keliru mendidik, keliru menggembleng, anak tidak lagi jadi perhiasan. Bisa saja dawuhnya Allah di Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu jadi fitnah. Banyak anak tidak jadi perhiasan, justru memalukan kepada orang tuanya, jadi fitnah kepada kedua orang tuanya. Ditangkap polisi karena narkoba ya. Orang tuanya tidak ikut apa-apa, dibawalah ke Polres ya. Ditahan di penjara 3-4 tahun. Dikiranya sudah taubat, pulang tiba ya nyolong memane tonggone, kecekel meneh, ditangkap lagi, dibawa lagi. Kalau sudah begini, anak tidak lagi jadi perhiasan, tapi jadi fitnah kepada kedua orang tuanya. Maka anak itu terserah orang tuanya, mau diapakan anak itu. Wong anak kita itu semuanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu suci. Islam tidak kenal anak haram, anak jadah, tidak ada di Islam. Yang haram itu orang tuanya. Semua bayi lahir itu suci, tergantung kedua orang tuanya. Mau dicetak bayi ini menjadi yuhawidanihi, jadi orang Yahudi, au yunasironihi, jadi orang Nasrani, au yumajisani, jadi orang Majusi, kata Nabi. Kalau saya tambah sendiri, au yubajinganihi wa yumalinganihi wa ngutilanihi. Apa ngutilanihi? Terserah bagaimana orang tuanya mendidik anak itu. Pak Ustadz, apakah daunnya Nabi ini bisa dibuktikan? Bisa Pak. Kalau tidak terbukti, ketok telinga saya ini. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Mudah caranya. Umpama di Jember ada orang Kristen melahirkan anaknya. Jangankan orang Kristen biasa, pasturnya lah, istrinya melahirkan bayi, saya datang. Bayi baru dapat 2 bulan. Pastur, anak sampean saya ambil, urusan makan, biaya sekolah saya tanggung. Oke Pak Yai, nih diberikan saya anaknya. Saya bawa pulang ke rumah saya, si bayi yang baru 2 bulan. Saya besarkan di rumah saya, di lingkungan saya sampai 15 tahun. Begitu 15 tahun saya melihat anaknya pastur yang saya ambil, pasti bisa baca Quran, pasti bisa sholat, pasti iman Islam, pasti pintar baca kitab berjanji, Pak. Karena saya yang membesarkan, walaupun anaknya pastur. Dibalik sekarang,
Jangankan anak sampean, jangan anak sampean, anak saya melahirkan, istri saya melahirkan, istri saya melahirkan, saya titip aja lah ya. Apa gelek nih? Istri saya melahirkan. Ada pastor dari Surabaya datang ke rumah, Pak Yai, anak sampean yang umur 2 bulan saya ambillah, urusan makan biaya sekolah saya tanggung. Ya sudah, bayi saya berikan pastor itu. Dibawalah ke Surabaya, dibesarkan oleh pastor itu 15 tahun. Begitu 15 tahun saya melihat anak saya, pasti tidak bisa baca Quran, pasti tidak bisa sholat, dan pasti jadi Kristen. Karena yang membesarkan memang lingkungan Kristen. Lingkungan ini mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi. Situasi itu mempengaruhi, Pak. Masya Allah. Sunan Bonang mengatakan begini, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh, tergantung kumpulannya dengan siapa ya. Walaupun tidak jualan minyak wangi, Pak, kalau kumpul-kumpul orang jualan minyak wangi pasti bau wangi. Masih tidak jual minyak gas, Pak. Tapi bila kumpul-kumpul dengan orang jual minyak gas pasti bau, betul enggak? Dekat api pasti panas, kumpul dengan sungai pasti dingin. Apalagi di Banyu Anyar ini memang tempatnya dingin. Saya mulai terasa ini, mulai terasa. Banyu Anyar, semuanya Banyu, Pak. Banyu Anyar, kali juga Banyu, Pak. Kali baru. Kali kan sungai. Iya, kabupatennya Banyu lagi, Banyuwangi. Air semua ini. Banyu itu air, wangi itu harum. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, saya bisa begini ini bukan bim salah bim, bukan habrak-kedabrak. Saya oleh bapak saya dikumpulkan dengan orang soleh, Ki Haji Muhtar Safat Abdul Ghafur Blok Agung almarhum al-maghfurlah, selama 10 tahun. Karena saya kumpul dengan orang soleh 10 tahun, ya mesti, Pak, kecipratan ilmunya sedikit, kecipratan akhlaknya sedikit, kecipratan doanya sedikit, kecipratan tahajudnya sedikit, kecipratan jamaahnya sedikit. Kumpulnya 10 tahun. Sampai kumpul dengan saya 1 jam saja nanti ini dapat ilmu banyak. Apalagi 10 tahun. Ibu-ibu kumpul dengan saya 10 tahun, 7 anak sampean. Nah, betul, Pak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, doa biar mustajabah harus pas dengan ikhtiar. Contohnya begini, kalau sampai berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya soleh solihah, pandai baca Quran, akhlaknya bagus. Setelah sholat doanya begitu, prakteknya, ikhtiarnya, ya kalau kepengen jadi anak yang soleh, kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Prakteknya begitu, betul enggak? Doa habis sholat, ya Allah, anak saya semoga jadi anak yang soleh solihah, pandai baca Quran, ya Allah. Tapi dibiarkan anaknya ngaji, ndak ngaji, ndak diurus, dibiarkan aja, ndak dipondokkan, ndak didekatkan kepada orang soleh. Ya ndak bisa, Pak. Bapak saya, ibu saya berdoa, ya Allah, semoga anak saya Abdul Ghafar
jadi anak yang soleh, ikhtiarnya saya dikumpul dengan orang yang soleh. Ini kalau ke sana itu ke barat berarti, ke barat, ke utara, ke utara. Kalau ke Jember ke barat ya. Mau kemana mas? Mau ke Jember. Kalau bibirnya ngomong ke Jember, ikhtiarnya kakinya jalannya harus ke barat. Insya Allah ketemu Jember itu. Kemana mas? Jember. Kakinya ke timur ya, jalannya. Ikhtiarnya enggak pas, enggak ketemu Jember. Berdoa, ya Allah, baca surat Yasin 3 kali, Waqiah 3 kali, ya Fattah ya Razzaq 7.000. Ya Allah, barokahnya surat Yasin 3 kali, Waqiah 3 kali, ya Fattah ya Razzaq 7.000. Semoga saya jual es ini cepat habis ya Allah. Tapi jualnya di Kumitir ya Pak. Jam 2 malam hujan sekali. Itu kalau esnya tidak laku, jangan nyalakan surat Yasinnya sampean. Oh, ndak ampuh surat Yasin. Jangan begitu. Prakteknya ndak tepat ini. Betul kan? Maka kalau di PAUD, kemudian di MI, dari MI ke MTS ini kan pas ini. Lingkungannya lingkungan sekolah yang ada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama, kan pas ini. Biar dapat berkahnya para kiai, para alim, para ulama. Kulitnya sapi, Pak. Kulitnya sapi di PP kering. Setelah kering digunting seukurannya. Tek 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 tek. Kulitnya sapi dibikin samaknya kitab suci Al-Qur'an. Kulitnya sapi kumpul dengan Quran, Quran dicium, kulitnya sapi ikut dicium. Ikut mulia kulitnya sapi, hanya gara-gara kumpul dengan Quran. Tidak berani naruh di bawah, ditaruh di atas almari, walaupun kulitnya sapi, karena sudah kumpul dengan kitab suci Al-Quran. Tidak berani bawa begini Pak, walaupun kulitnya sapi, karena sudah kumpul dengan Quran, bawanya begini. Yang satu kulitnya sapi di PP kering, dijemur kering, setelah kering dikumpulkan kayu, jadinya beduk itu, dijotosi tok tiap dino Pak. Subuh teng, zuhur teng. Apalagi hari raya haji, 3 hari 3 malam dipukuli terus. Teng teng teng. Sama-sama kulit sapi, yang satu diciumi, yang satu dipukuli. Sama-sama anak manusia, yang satu diciumi tangannya dihormati, yang satu masuk di penjara. Betul? Sama-sama anak manusia. Kemarin saya ngisi di Lapas Banyuwangi, hari Rebu kemarin. Hari Rebu kemarin saya ngisi di Lapas Banyuwangi, itu saya tanya kepalanya, Pak, berapa jumlah yang di penjara di sini? 920 Pak Yai. Kapasitasnya berapa? Kapasitasnya penjara ini harusnya Pak Yai diisi 250 orang. Jadi melebihi kapasitas. Harusnya 250 orang, tapi diisi 920. Saya tanya, Pak, coba dipilah-pilah. Yang maling berapa? Yang rampok berapa, saya ingin tahu. Setelah ditunjukkan sama saya kaget, terkejut. Gini, ternyata dari 920 orang itu, laki perempuan, yang perempuan hanya 35 orang, yang 700 orang narkoba. Selebihnya itu perampok, pencuri, togel, nipu orang. Yang 700 kena narkoba. Saya lihat mana Pak yang kena narkoba? Itu Pak yang sebelah sana, sebelah sana.
Masih muda-muda lah, SMP kelas 3, SMA kelas 2, SMA kelas 3 gitulah. Ya Allah, masih muda-muda ya. Maka prihatin kita, ternyata Banyuwangi ini jaringan narkobanya sudah kuat. Saya tanya lagi, Pak, 700 anak yang kena narkoba itu mayoritas dari Banyuwangi, Pak. Mayoritas dari Banyuwangi. Ngeri. Maka selamatkanlah anak-anak kita, naikkan perahu, Pak. Naikkan perahu anak kita. Apa perahunya? Pesantren. Tamat sanawiyah kalau bisa langsung ke pesantren. Dulu Nabi Nuh umatnya disuruh naik perahu oleh Allah. Nuh bikin perahu, umatmu yang taat kepadamu naikkan perahu biar selamat. 80 orang ikut Nabi Nuh. Banjir datang. Setelah banjir datang, Nabi Nuh melirik ke perahu. Istrinya tidak ada, anaknya tidak ada. Ternyata anaknya mau tenggelam. Ya Allah, itu anak saya, Allah mau tenggelam. Selamatkan ya Allah. Allah menjawab, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Bukan keluargamu itu. Nabi Nuh berebes, menangis karena anak tidak dianggap keluarga. Orang-orang yang naik perahunya Nabi Nuh selamat, nahkodanya Nabi Nuh banjir datang. Sekarang ini perahunya pondok pesantren, nahkodanya ulama dan kiai, banjirnya lebih dahsyat dari banjir Nabi Nuh. Banjir apa itu? Banjir informasi lewat HP ini. Betul enggak? Kalau air, banjir air di bendung bisa, banjir informasi tidak bisa dibendung. Pak, air tidak bisa masuk ke tembok itu. Ada air sampai siram tembok itu, serat dengan air, tidak bisa tembus airnya. Tapi ini, Pak, walaupun tembok rangkap 4 pun bisa tembus, Pak. Nulis di sini. Kamu di mana yang di dalam kamar? Jawab, aku di kamar. Tembus tulisan itu, tembus. Tembok rangkap 4 itu tembus, Pak. Gimana bendungnya sih, Pak? Betul enggak? Aku di kamar, Mas. Kalau gitu kamu kesini aja lewat jendela belakang. Ya Allah, ini sulit dibendung, Pak. Maka yang tepat kalau anak di pesantren lebih selamat. Kenapa? Karena di pesantren anak tidak boleh bawa HP. Kalau di pondok pesantren selama 7 tahun atau 8 tahun tidak pegang HP, selamat dari banjir informasi. Memang ada yang positif, tapi banyak juga yang negatif. Kalau anak-anak yang masih kecil mentalnya tidak kuat, bisa ikut yang negatif-negatif itu, betul enggak? Naikkan perahunya pondok pesantren, nahkodanya kiai. Banjir semakin dahsyat hari ini lewat teknologi yang nama HP. Maka Banyuwangi se-Jawa Timur, alhamdulillah juara 1 angka perceraian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata angka perceraian 70% dipengaruhi oleh HP. Maka Bu yang punya HP, tolonglah terbuka sajalah. Suami punya HP, istri punya HP, terbuka ajalah, enggak usah tertutup. Kadang suami punya HP tertutup, ditengok istrinya enggak mau. Mas, lihat HP-nya. Jangan. Ya Allah. Lalu ada panggilan masuk itu ke belakang suaminya. Kata istri, kemana Mas? Cari sinyal.
Sinyal apa ya? Cari sinyo apa sinyal? Gayanya sinyal, padahal cari sinyo ya. Maka terbuka aja lah. Kalau habis sholat isya duduk berdampingan dengan istri, kemudian ada SMS masuk, kata istrinya tanya, Mas, SMS dari siapa Mas? Dek, ini dulu waktu SMA kan senang dengan saya, sekarang janda. Nah ini dek, sampean kayak mana Mas? Dek, di hatiku hanya ada namamu dek. Seandainya langit runtuh ke bumi, air laut tumpah ke daratan, dadaku kamu belah jadi dua, prak, Hindun ada di hatiku deh. Namanya istrinya Hindun. Pokok satu-satunya orang yang kucintai hanya dirimu deh. Saya lupakan semua dengan janda ini, lupa. Terbuka, biar selamat lah. Biar rumah tangga tetap kompak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, siapa sih yang tidak senang punya anak soleh solihah, punya anak yang bisa baca Quran dengan baik, punya anak yang Masya Allah baca kitab berjanji dengan bagus. Tapi kalau punya anak Quran tidak bisa, sholat tidak pernah, baca berjanji tidak bisa, sholawatan tidak bisa, temannya berangkat ke TPQ untuk ngaji, dia malah nyetater motor. Masya Allah. Oh. Temannya sudah banyak yang berangkat ke pesantren, ke TPQ, dia malah starter sepeda motor. Tiap malam cuma dum, 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 dum. Sambil minum ya. Mulai tadi saya tunggu-tunggu ini Pak. Ya Allah. Tapi kalau punya anak baca Qur'annya bagus, 5 waktunya istiqomah, Masya Allah, apalagi anaknya suaranya bagus, tampil di masjid bagian adzan, sebelum adzan baca sholawat, siapa yang tidak senang? Di masjid tampil anaknya menjelang maghrib. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Sri Tanjung Rego Jampi Pak. Masya Allah, siapa yang tidak senang? Baca Qur'annya bagus, waduh, siapa yang tidak senang? Ba'dal maghrib malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rasanya hati orang tua kok disiram es campur Pak. Ono apokate, ono kolang-kalingi, ono mutiara, ono rumput laut, anyes rasanya, celep pokoknya. Betul, hati ini gak celep. Tapi kalau anak mabuk, teler, aduh. Susah jadi orang tua. Suruh baca kitab berjanji bisa. Di sini ada kitab berjanji Bu? Insya Allah.
ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد استجاب بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه. ولما تم من حمله على الرجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. Bawa hadrah, bawa rebana, Masya Allah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah, innal inna qad ja'uk lidambiya astaghfirullah, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya tak kalah dengan rebana tadi itu Pak ya. Tak kalah. Walaupun katibi nyaman. Pokoknya cincin jangan elupain. Mereka lupa dos. Tak bunyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar anaknya sekolah, anaknya ngaji di pesantren, di MI, di MTS, biar ilmunya manfaat barokah. Kata Imam Syafi'i mengatakan usahakan ngasih makanan anak ini yang halal, biar hatinya ini bening. Cari halal dan cari haram itu mudah yang halal, Pak. Cari yang haram itu sulit, syaratnya macam-macam, resikonya tinggi. Tapi cari yang halal, carinya mudah, tanpa syarat, tanpa risiko. Cari-cari barang haram, contohnya maling. Maling itu kan cari barang haram. Kemarin saya waktu di lapas itu, saya ya bincang-bincang dengan orang yang dulunya maling sekarang sudah taubat. Oh Pak Yai, betul yang sampean sampaikan, maling aja syaratnya susah Pak Yai, banyak syaratnya. Saya tanya apa syaratnya? Satu, tidak boleh punya penyakit tiduran Pak Yai. Ngantuan tuh tidak boleh Pak Yai. Dua, latihan jalan kaki di sawah, jalannya sawah yang kecil tuh Pak Yai, dan kakinya menjinjit Pak Yai. Syarat nomor 3, ndak boleh punya penyakit batuk. Nah ini betul ini Pak ya. Ini syaratnya jadi maling ini. Saya bincang-bincangnya.
ndak boleh punya penyakit batuk. Maling kok batuk anak dos. Baru katain masuk rumahnya orang, ya ketangkap Pak Yai. Yang berat syarat nomor 4 ini Pak Yai, itu pakai ilmu Jawa Pak Yai. Syarat nomor 4 iya, melek di kuburan Pak Yai mulai jam 12 malam sampai jam 3 malam, bawa menyan dan kembang telon Pak Yai. Itu telanjang bulat Pak Yai, telanjang menghadap ke timur. Wiritannya dibaca 1000 kali Pak Yai. Apa yang dibaca? Jalmo moro jalmo mati setan, moro setan mati keblek, moro keblek mati demit, moro demit mati tuyul, moro tuyul mati rondo, moro tak tampani. Itu dibaca 1000 kali. Payah lagi. Jam 3 bengi ono rondo moro ya opo nang kuburan. Ditampani ae. Ilmunya kepegang Pak Yai, ternyata risikonya tinggi. Saya pulang dari ngaji dari Denpasar sekitar tahun 2003-2004, kok antara Jembrana dan Tabanan perbatasan kok macet total. Pikir saya ada tabrakan. Karena Bali itu jalannya kecil, biasanya kalau macet itu tabrakan. Saya turun, saya langsung ke depan, lihat, tengok ke depan ada apa. Ternyata bukan tabrakan, ada maling mencuri ayam 1, tertangkap orang kampung. Bali itu kalau sudah tertangkap orang kampung, yang berlaku hukum adat Pak. Ya Allah, dibacok dengan pedang, pakai celurit, ya hanya ayam 1 risikonya sampai meninggal dunia. Berarti cari barang haram itu kan sulit Pak. Resikonya sampai mati. Hanya ayam 1. Coba cari barang halal. Kuli bangunan sehari 75.000 kuli bangunan, ndak usah syarat, ndak usah ke kuburan. Umpama sambil nguli sambil batuk, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Batuk sekalian sudah biar juragan ngerti ya, biar dibelikan konidin nanti, ya kan? Tidak usah diempet, tidak usah. Tidak risiko ya. Ternyata lebih mudah yang halal daripada yang haram. Yang nomor 2 kata Imam Syafi'i, agar ilmunya anaknya manfaat barokah, cari ridhonya guru. Apa yang menjadi peraturan di MI, di PAUD, di MTS, ikuti Pak. Dengan mengikuti peraturan itu panjenengan berarti tidak menyakiti hati gurunya, ridho dengan gurunya. Masya Allah, ada anak tampan namanya As'ad, mondok di Kiai Kholil Bangkalan. Anaknya tinggi, kulitnya kuning, hidungnya mancung. Kata Kiai Kholil, sini santri baru tak? Iya Kiai, namanya As'ad. Oh, santri baru yang tepat ini bagian membersihkan WC. Nah, As'ad pagi sore bersihkan WC-nya santri-santri ya. Iya Kiai, jangan berhenti-berhenti kalau saya belum perintah berhenti ya. Iya Kiai, pagi sore. Masya Allah. Jam 6 pagi mulai membersihkan WC, krok masih anget-angetan tuh jam 6 pagi itu. Baru keluar kan anget. Baunya jangan tanya. Nanti sore gitu lagi. Dapat setahun, tidak disuruh berhenti sama Kiai Kholil. Dapat 2 tahun, tidak disuruh berhenti sama Kiai Kholil. Sampai 3 tahun dipanggil, As'ad kemarin nak? Iya Kiai. Saya senang punya santri kayak kamu ini. Kamu ini anaknya tokoh masyarakat. Ayah ibumu tahu kamu bagian membersihkan WC, tapi tidak pernah protes ayah ibumu. Saya lihat kamu tidak pernah cemberut wajahmu, tapi kamu banyak senyum dengan membersihkan WC itu. Saya ridho punya santri kayak kamu. Ayo, kamu amini
Kudoakan semoga ilmu manfaat barokah. Amin Kiai. Didoakan Kiai Kholil As'ad pulang dari Bangkalan menjadi ulama besar, waliullah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo Asem Bagus. Sekarang ini santrinya tidak kurang dari 20.000 santri, mulai PAUD sampai universitas lengkap di sana. Bahkan beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Masuk dapat ridhonya guru. Santri saya TPG Bu, hujan kemarin kan airnya mau hampir masuk ke rumah karena gotnya tuh pepet, bumpet. Saya tak panggil, ini bersihkan nih. Saya masak pasukan kuning Pak Yai. Astagfirullahaladzim, ya apa rek iki. Masak pasukan kuning ya apa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, Siddiq, ada anak namanya Siddiq, rumahnya Lasem, mondok di Kiai Kholil Bangkalan. Kata Kiai Kholil, sini ya Kiai, siapa namanya? Siddiq ya. Santri baru? Iya Kiai. Kamu bagian ngisi bak-bak mandi santri-santri ya. Bak mandi kamu isi semua ya? Iya Kiai. Pak, tidak pernah tidur malam namanya Siddiq. Karena bak mandi itu banyak itu. Diisi semua. Dulu enggak ada sanyu Pak, zaman dulu Pak ditarik gini, sumurnya kan dalam-dalam di sana itu. Madura kan sulit air memang. Masya Allah, sini udah penuh sampai di sana terakhir penuh, yang sini habis Pak, dibuat mandi teman-temannya itu. Yang diisi pertama ini habis, ngisi lagi ya. Ini penuh, yang kedua ketiga habis lagi Pak. Malam-malam banyak santri-santri yang mandi, terus tahajud, terus tiap malam tidak pernah tidur, hanya ngisi bak-bak mandi itu. Satu saat pas jam 2 malam Bu, kok rasanya air ini berbeda, kok agak berat ini. Biasanya tidak begini beratnya, agak nariknya juga agak sungguhan. Ya Allah, kok berat ini. Setelah sampai di atas, ternyata isinya bukan air, intan emas dan berlian ditembak itu. Siddiq terkejut, ya Allah, kok intan, berlian dan emas. Menangis Siddiq kepada Allah, ya Allah, saya ini takdim sama Kiai Kholil, saya diperintah Kiai Kholil untuk ngisi bak-bak mandi, tidak minta bayaran ini ya Allah, tidak. Yang saya minta ilmu saya dan ilmu anak cucu saya, manfaat barokah ya Allah. Saya bukan minta ini ya Allah, bukan hadiah ini yang saya minta hadiah ilmu saya, ilmunya anak saya, ilmunya cucu saya, semuanya manfaat barokah ya Allah. Padahal belum nikah, beliau masih santri. Emas tadi dijatuhkan lagi Pak di sumur Pak. Kalau ibu nemu emas begitu gimana Bu? Dijatuhkan lagi, tamancok apa namanya? Sok dijatuhkan lagi. Ya Allah, dijatuhkan lagi sama Siddiq. Setelah cukup dari pondok, pulang didoakan Kiai. Sampai di rumah beliau menikah, pindahlah beliau ke Jember. Kiai Siddiq pindah ke Jember. Masya Allah, putranya, cucunya, cicitnya, semua jadi orang-orang soleh, alim-alim semua. Ada putra beliau yang namanya Mansur, Kiai Haji Mansur. Kiai Haji Mansur ini menikah, lahirlah anak namanya Kiai Haji Ali, Kiai Haji Ali Mansur. Kiai Haji Ali Mansur ini tahun 60
kepala depak pertama di Banyuwangi tahun 60. Karena waktu itu menteri agamanya Ki Haji Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur. Akhirnya kepala-kepala depak ini rata-rata kiai-kiai yang hebat-hebat zaman itu. Menempatlah di Karangrejo kota Banyuwangi, namanya Ki Haji Ali Mansur. Satu saat Ki Ali Mansur ini bermimpi didatangi Nabi besar Muhammad SAW di rumah beliau dengan Nabi Muhammad membawa suhada Badar, pahlawan-pahlawan perang Badar. Datang ke rumahnya Ki Ali Mansur ini. Ki Ali Mansur jam 2 malam terkejut, terbangun dia. Ya Allah, Nabi Muhammad datang ke rumah saya. Langsung ambil air wudhu, dia ngarang beberapa syair. Malam pertama tidak selesai, malam kedua tidak selesai, malam keempat tidak selesai. Sampai 7 malam baru selesai, ditaruhlah di almari. Malam itu baru selesai, paginya ada wali, 3 wali. 3 ini semua cucu Nabi besar Muhammad SAW mertamu ke Ki Ali Mansur. Dari Jakarta 2 orang, dari Banyuwangi 1. 3 ini berbareng-bareng bersama-sama ke rumah Ki Ali Mansur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Yang 1 Habib Ali Al-Habsyi Kuitang Jakarta. Yang 2 Al-Habib Ali Al-Attos Bungur Jakarta. Yang ketiga Al-Habib Hadi Al-Haddar Kota Banyuwangi. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Ali Mansur, mana syair yang kamu ciptakan? Coba. Kaget Ki Ali Mansur. Kok tahu Habib ini? Jakarta Banyuwangi tahun 60 jauh Pak, belum ada kendaraan yang bagus lah. Jakarta Banyuwangi itu jauh sekali. Mana syair itu? Kok tahu dia? Terkejut Ki Ali Mansur. Dibawalah syair itu. Ini Habib syair yang saya karang. Dikasih judul apa syair ini? Karena saya mimpi Rasulullah datang ke sini dengan membawa suhada Badar, maka syair ini saya namakan sholawat Badar. Coba dibaca di depan saya. Dibacalah oleh Ki Ali Mansur ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. 3 Habib ini menangis, cucu Nabi menangis. Ki Ali Mansur sampai ikut saya ke Jakarta. Dibawalah Ki Ali Mansur ke Jakarta. Di depan ribuan jamaahnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini, Ki Ali Mansur disuruh baca syair ini. Dibaca. Semua jamaah yang ribuan ini menangis semua. Setelah Ki Ali Mansur turun, Habib Ali naik ke pentas. Apa kata Habib Ali? Saya diperintah datuk saya. Datuk itu berarti Nabi Muhammad SAW. Saya diperintah datuk saya menemui Ki Ali Mansur. Jika sholawat Badari dibaca terus menerus, tidak akan lama lagi PKI serta tumbang di Indonesia ini. Mulai tahun 60, syair ini baca terus sholawat Badar oleh ulama dan kiai. Persis tahun 65, hancurlah PKI di Indonesia. Itu yang ngarang sholawat Badar itu cucunya Kiai Siddiq yang nemba menemukan emas dijatuhkan lagi. Dan sholawat Badar ini sekarang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia. Seluruh dunia sekarang. Itu menciptakan itu di kota Banyuwangi. Saya pernah usul saya di pemimpin Banyuwangi ini. Mbok Yao Banyuwangi ini dijadikan kota sholawat Badar gitu loh. Agar lebih berkah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, anaknya Kiai Siddiq yang nomor 3 itu perempuan, menikah, lahirlah namanya Abdul Hamid. Siapa Abdul Hamid? Waliullah Ki Haji Hamid Pasuruan. Itu cucunya Kiai Siddiq Jember yang menimba air emas dijatuhkan lagi. Punya anak namanya Kiai Ahmad Kusairi melahirkan Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore.
itu juga cucunya Yai Siddiq. Anaknya, cucunya semua jadi ulama besar, alim-alim, termasuk Kiai Haji Ahmad Siddiq Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama zaman tanfidiannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dan Kiai Haji Ahmad Siddiq putra Kiai Siddiq ini yang punya pemikiran NU kembali ke khitoh saat muktamar di Situbondo itu. Beliau Kiai As'ad dan Gus Dur yang mencetuskan kembali ke khitoh itu. Kiai Ahmad Siddiq putranya Kiai Siddiq. Masya Allah. Itu semua karena dapat berkahnya guru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, saya merasakan Pak, dapat berkahnya guru saya, Ye Syafaat Blok Agung, barokahnya guru saya keliling Indonesia. Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Papua sudah 3 kali saya. Kemarin bulan Sa'ban saya di Papua 15 hari, di Manokwari, di Sorong, keliling sana. Kemudian di Sulawesi, sudah hampir seluruh Indonesia, Sabang, Merauke sudah saya datangi semua. Barokahnya dapat ridhonya guru. Makanya kalau sudah urusan pendidikan Bu, sudahlah yang yakin jangan cerai. Untuk meminterkan anak sampean jadi anak yang soleh-soleh, jangan cerai. Nak berapa nak uyurannya di MI nak? Sekian Bu, bayar. Kalau perlu langsung dicukupi setahun dah. Cukupi setahun aja dah. Insya Allah lebih barokah. Orang cerai nikah apa kata Nabi? Al-bakhilu ba'idu minallah. Orang cerai nikah jauh dari Allah. Walaupun ahli tahajud, batu ini bendol coweleng di sini. Coweleng mulai jam 12 sampai jam 3 malam. Doa sambil menangis, tapi cerai, tak mandi. Allahumma ya Allah, Masya Allah ya Allah, dungo ambek nangis-nangis, cari malaikat tamancok, malaikat tamancok boen. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Pernah juara qiraat tingkat RT dulu saya. Makan suaranya masih agak enak sedikit ya. Masih agak nyaman sedikit lah ya. Pesertanya 5 waktu itu. Yang 2 pilek ya, yang 2 batuk. Jurinya ketiduran. Saya sendirian lolos, menang saya. Ya Allah. Jangan kamu sangka, sungguh jangan kamu sangka orang-orang cerek neka orang baik. Jangan kamu sangka baik, bal huwa syarrul lahum. Sangka mereka orang jelek. Wahai orang-orang yang cerek, kata Allah di Al-Quran, nanti hartamu kukalungkan di lehermu di hari kiamat. Tidak ada Bu, Pak, orang cerek neka jalannya tegak di hari kiamat seperti ini, tegak seperti ini, tidak ada. Semua orang cerek jalannya kayak penyu. Tahu penyu Bu? Jalannya pakai dada dan perutnya. Sepanjang yaumil mahsyar perjalanan itu pakai dada dan perutnya karena hartanya dikalungkan di lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hartamu yang kamu simpan dulu, yang kamu cerek dulu. Ini Bapak, pelek sepanjang yaumil kiamat. Pek. Siapa yang ngocak persis nih Bu? Ya kenapa sama nih Bu? Contoh zaman ini contoh kok persis. Pak nika bidiknya panjenengan nika. Boh. Orang-orang tampan kayak gini kok kayak penyu gimana sampean? Contoh. Kok persis.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, ini jangan cerai. Baidu minan nasi, orang cerai nikah jauh dari manusia, betul enggak? Orang kalau cerai tak punya kancah, betul enggak? Pergi ke Surabaya dengan orang cerai, pasti sot fathah, ro fathah ro. Soro, pakai sot fathah, ro fathah, soro. Mesti garingan ya kan? Garingan. Satu mobil 10 orang ke Surabaya, sampai ke Probolinggo, perutnya lapar, marung bersama, tepak bayar, pasti akemeh sih. Kancanya terasa ini cerai ini, masa tiap abahnya kemeh, masa sini sana 4 kali ya kemeh. Akhirnya temannya tadi berdoa bareng-bareng, semoga anyang-anyangan kamu ya. Jangankan orang lain, Pak, suami kok cerai sama bininya ya pegel, betul Bu? Loh, ini Pak, sambil dengarkan ya. Masa belanjai istri 20.000 nya pakai kwitansi? Ya Allah, Dek harus pakai kwitansi ini, tahu habis berapa, tempe habis berapa, harus jelas semua ini zaman KPK, jangan ruwet kamu ya, bisa ketekam KPK nanti, pakai kwitansi. 20.000 pakai kwitansi. Kalau istrinya minta 500.000, suruh bikin proposal. Tanda tangannya lurah, camat ya. Makanya kalau melihat suami dermawan, tidak usah repot, lihat istrinya, lihat biniknya. Kalau istrinya wajahnya cerah, ya banyak senyum, dompetnya dibuka, ada paling enggak uangnya 500.000, lipstik merek merah ada, wedak pon ada, Kelly ada, Rexona ada, minyak wanginya ada, itu tandanya suaminya dermawan. Tapi kalau suaminya cerai, istrinya kelihatan kurus banget. Jalan enggak bisa senyum. Ya Allah, dompetnya dibuka sudah enggak ada uangnya, isinya remason, kuyuk, minyak telon, Pak Pung 1001 balsem ya. Ya Allah. Lah temannya sudah pakai Rexona lo keleknya, dia masih kemangi saja ya. Insya Allah. Disambel no golek no lele terus ya. Jadi lalapan ya. Baidu minan nasi, orang cerai ini kata punya kancah, jauh dari manusia. Baidu minal jannah, orang cerai nikah jauh dari surga. Baidu minan nari, orang cerai nikah dekat dengan neraka. Qaribu minan nari, orang cerai nikah dekat dengan neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu, nanti orang itu kalau mau meninggal dunia, dia akan kecewa dan dia akan minta kembali. Jika bisa kembali ya Allah, saya akan sedekahkan harta saya ini. Orang kalau mau meninggal dunia atau orang yang di alam kubur itu minta kembali hanya kepingin sodako aja. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
orang kalau sudah mau meninggal dunia Pak, nangis. Rabbi laula akhortani. Ya Allah, tunda dulu ya Allah, jangan dicabut sekarang ya Allah. Jika bisa ditunda 1 jam, 2 jam, sedetik saja. Fa'as-soddaqo, harta saya akan saya sedekahkan ya Allah. Demi kepentingan pesantren, masjid, anak yatim, fakir miskin, TPQ. Wa aku minas solihin, saya akan melakukan amal soleh ya Allah. 5 waktu saya laksanakan, baca Quran saya lakukan, tunda dulu ya Allah. Allah menjawab, wala yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Saya tidak bisa menunda lagi. Ini sudah pas waktunya. Malaikat Ijrail datang. Sudah saya kasih umur kamu 40, 50, 60. Ulama, ustadz, kiai sudah mengingatkan kamu untuk bisa dermawan. Kenapa kau masih cerai? Sekarang mau saya cabut, kau minta ditunda? Nehi. Kalau bicara dengan orang India bisa bicara nehi. Nehi, tidak bisa. Min terese. Jajan itu min terese. Ya Allah, selamat tinggal dunia. Kecewa betul. Kenapa dulu saya tidak sedekah? Kenapa ya? Dulu pangkatnya tinggi, jabatannya top, kemana pergi dikawal oleh polisi belakang dan depan. Berhenti mau turun, ada ajudan yang membukakan pintu itu. Mari Pak. Makanannya pasti yang enak-enak. Tidak berani Pak ngasih begini nih Pak. Tidak berani, konato pokoknya. Karena pejabat penting. Masya Allah. Kemana pergi dihormati orang. Pengawal ajudan selalu kompak mengawal dia. Sekarang kamu mati, mana pengawalmu? Dulu kamu penggemarnya banyak, artis top kamu. Mana sekarang penggemarmu? Harta, rumah, mobil, anak, istri semua ditinggal. Yang dibawa amalnya sendiri selama hidup di dunia ini. Betul enggak? Dulu dipuja-puja, disanjung-sanjung karena memang orang hebat. Sekarang siapa yang memuja kamu? Siapa yang mengawal kamu kalau bukan amalmu sendiri yang mengawal kamu? Polisi selesai mengawal kamu, tidak ada sekarang. Tentara sudah selesai mengawal kamu sekarang. Yang mengawal kamu sekarang perjalanan yang sangat jauh ini, alam barza sampai hari kiamat, panjang sekali. Yang mengawal kamu adalah amalmu sendiri ketika kamu hidup di alam dunia ini. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Ya Allah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, dung ding dung 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 ding dung dung ding dang dang gendeng dut. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Dem darirang, ojo melongo wae. Nek wong nyanyi son delongo bae, masyaallah.
Allah. Ini kalau ada elektronnya Pak, oh semaput sangat. Pingsan betul. Ini sudah dipakai kemana-mana suara ini. Coba masih Syawal tanggal 2, tanggal 3 tuh masih belum dipakai. Pingsan dengan suaranya. Sampai pingsan semua, saya pulang sendirian ya. Ya Allah, ini. Dah cari ridhonya guru biar ilmunya anaknya manfaat baru. Yang nomor 3 yang paling penting doanya kedua orang tua. Doa panjenengan Bu, Pak. Apa kata Sunan Bonang? Kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang. Orang itu kalau perutnya lapar, malamnya bangunnya enak. Ya paling tidak diposoi lah, dipuasani Senin Kemis anaknya, didoakan, terutama ibunya, karena doa ibu lebih mustajabah. Bapak doa 3 kali, ibu 1 kali, lebih mandi doanya ibu. Doa ibu kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Maka nama ibu diabadikan di tempat-tempat penting. Dimanapun ada negara pasti punya ibu kota. Bapak kota ndak ada. Yang ada itu ibu kota. Tanah kita adalah tanah ibu bukan bapak pertiwi. Nabi Muhammad dawuhnya al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki, bukan kaki bapak. An-nisa, pujangga Arab mengatakan an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Wong lanang tiang jaler. Bukan tiang negara tapi tiang jaler. Ya Allah. Makanya dikatakan bumi. Ini bumi bukan Pak Mi. Ibu, bumi. Tidak ada Pak Mi. Sarimi ada ya. Masya Allah, orang dulu tuh Pak, Bu, doanya mustajabah, doanya mandi-mandi, karena orang dulu tuh memang riadohnya kuat. Orang dulu tuh Bu, Pak, rata-rata, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu, orang-orang dulu, sekonik ngakan, sekonik tedung, betul enggak? Sekonik ngakan, sekonik tedung. Mun uring sekarang, sekonik ngakan, sekonik tedung, makanya keplek doanya tak mandi. Mun uring dulu sekonik ngakan, sekonik tedung. Uring sekarang sekonik ngakan, sekonik tedung. Kiai As'ad di pondok tidak pernah tidur, Kiai Siddiq di pondok tidak pernah tidur, Masya Allah. Makanya anaknya, cucunya hebat-hebat semua. Karena memang sekonik ngakan, sekonik tidur. Mun panjenengan sekonik ngakan, sekonik tidur. Makanya keplek sama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, ini makanya ibu bapak mari panjenengan minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Doanya panjenengan istimewa, terutama doa-doa ibu ini. Ya paling enggak anaknya satu persatu difatihai lah anaknya, paling enggak difatihai. Khususon anak saya, siapa namanya disebut, Ruhi Wajasadi Al-Fatihah namanya disebut. Kalau tidak mungkin tidak bisa 7 kali, ya 1 kali aja cukup, tidak apa-apa ya.
Masa sampean tiap hari nengok HP terus? Kapan kesempatan riyadhah mendoakan anak? Paling tidak pesan PCNU Kabupaten Banyuwangi, pesan PCNU Kabupaten Banyuwangi, hasil musyawarah kerja di Pondok Pesantren Kedong Liwung, Kecamatan Singonjuru, NU menyarankan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, ba'dal maghrib sampai isya TV dan HP dimatikan. Karena itu waktu-waktu mustajabah. Doa-doa istimewa maghrib sampai isya itu. Ndak usah lihat TV dulu, ndak usah lihat HP dulu, dimatikan. Semuanya mohon kepada Allah keselamatan anak dan cucunya. Betul? 1 jam aja Bu. Kalau mungkin bangun malam ndak bisa, jam 3 malam tahajud berat, paling tidak maghrib sampai isya top itu sudah. Top dah itu. Mulai bangun tidur sampai mau tidur HP terus. Ya Allah, mana saya lihat tuh tidak ada yang malu, tuwek-tuwek is pangga. Wis gak ono untune selfie opo. Nang ngarepe wong akeh itu lampe gerembong yo gak izin. Astagfirullahaladzim. Jangan pakis dipoto, jangan kangkung dipoto. Ya Allah, umek ambek HP ini. Bu ya dikurangi lah, paling enggak dikurangi maghrib sampai isya 1 jam, tidak komunikasi dengan siapapun, khusus komunikasi dengan Allah Subhanahu. Tidak bisa baca Quran, baca Fatihah semua bisa sudah. Ba'dal maghrib sampai isya khusus Fatihah yang bisa baca Fatihah. Mungkin tidak bisa umpamanya sholawat, pokoknya ba'dal maghrib sampai isya diupayakan untuk memohon kepada Allah keselamatan keluarga kita, tetangga kita, bangsa dan negara kita. Betul Bu? Kita semua umat Islam yang harus mohon kepada Allah. Itu waktunya. Dulu tuh orang ngaji tidak ada sore hari, semua rata-rata maghrib sampai isya. Karena maghrib itu pintu masuknya malam itu maghrib. Pintunya tuh maghrib. Di sini doa mustajabah. Sampai terus malam. Kita batasi isya lah. Sampai isya selesai jamaah isya tidur lah. Tidak usah lihat HP lagi. Insya Allah barokah. Bapak Ibu, tadi saya dikasih tahu oleh Majelis Wakil Cabang NU, saya ada titip salam buat panjenengan semua. Ini ada Lazisnu mau menjalankan pasukan surban untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Nanti diisi ya Bu ya, semampu panjenengan ya. Dan mari bersama-sama dengan membaca sholawat Nabi. Lagunya lagu lama apa lagu baru Bu? Lagu baru belum bikin saya Bu. Yang lama lupa Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Terus mari sholawat sallallahu. Sini Dek, sini Dek. Sini Dek, sini Dek. Sini. Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu. Ya Allah, yang datang malam ini semua umat Nabi Muhammad, berikanlah kekuatan iman Islam, rezeki yang banyak, halal dan barokah. Ya Allah, takdirkanlah semua yang datang malam ini ziarah ke Mekah Madinah, sowan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu. Ya Allah, jadikanlah putra-putrinya putra-putri yang soleh dan solihah, putra-putri yang bermanfaat kepada agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Jauhkan dari minuman keras, ganja, narkotika, narkoba, pergaulan bebas, sehingga menjadi anak-anak yang mulia di hadapanmu dan di hadapan masyarakat. Ya Allahu ya Muhammad ya Aba Bakar ya Siddiq ya Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli sallallahu. Ya Allah, semua yang hadir malam ini umat Nabi Muhammad, jika engkau takdirkan meninggal dunia, takdirkanlah dalam ketetapan iman dan Islam dengan keadaan husnul khotimah. Ya Allah, semoga di yaumil qiyamah digandeng oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semoga di surga kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan, nanti doanya ditutup sesepuh sini. Barangkali tadi yang saya sampaikan kurang berkenan atau menyinggung perasaan panjenengan, sengaja atau tidak, karena masih Idul Fitri, saya mohon maaf yang sebesarnya. Nggih Bu nggih? Iya. Dan semoga panjang umur, sehat walafiat, satu saat bisa berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.